Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita melanjutkan pelajaran dari kitab Mukhtarat Qawaidil Lughatil Arabiyyah karya Al-Ustadz Abdul Rafiq Ghufran hafizahullahu ta'ala. Halaman 101 masih membahas tentang al-mansubat, isim-isim yang mansub. Di antara isim-isim yang mansub adalah at-tamyizu atau tamyiz. Rumusnya tama. Tamyiz ialah isim nasab atau isim mansub yang nakirah yang memberi penjelasan isim sebelumnya yang masih belum jelas. Perhatikan, garis bawahi kata-kata memberi penjelasan. Karena itulah fungsi utama dari tamyiz. Tamyiz adalah isim mansub yang tugasnya adalah memberi penjelasan terhadap sesuatu yang belum jelas. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, biasanya tamyiz itu jatuh setelah timbangan. Artinya tamyiz ada setelah disebutkan suatu ukuran berat, suatu satuan berat. Contohnya, ishtaraitu jaraman dhahaban. Aku membeli 1 gram emas. Ketika ada kata-kata ishtaraitu jaraman, aku membeli 1 gram. Maka di sini belum jelas 1 gram apa. Maka muncullah tamyiz dhahaban, 1 gram emas. Yang dia fungsinya untuk menjelaskan yang belum jelas tadi. Nah, di sini ada satuan berat, yaitu jaraman, 1 gram. Nah, setelahnya dhahaban itu adalah tamyiz. Nah, berarti tamyiz biasanya muncul setelah satuan berat. Yang kedua, tamyiz biasanya jatuh setelah takaran. Takaran di sini maksudnya adalah satuan volume. Contohnya, akhadtu so'an tamra. Aku mengambil 1 so' dari kurma. Perkataan akhadtu so'an, aku mengambil 1 so'. Ini perkataan yang belum jelas. 1 so' apa? Maka diperjelas dengan kata-kata tamran. Maka tamran di sini sebagai tamyiz. Dan so'an ini satuan volume, satuan isi. Dan yang setelahnya tamran sebagai tamyiz. Yang ketiga, tamyiz biasanya jatuh setelah satuan jarak. Contohnya, ishtaraitu shibran arban. Aku membeli 1 jengkal tanah. Perkataan aku membeli 1 jengkal ini belum jelas. Maka diperjelas dengan arban, tanah. 1 jengkal tanah. 1 jengkal apa? 1 jengkal tanah. Dan shibran di sini satuan panjang ya atau jarak. Sehingga setelahnya itu adalah tamyiz. Yang keempat, biasanya tamyiz jatuh setelah hitungan atau angka. Ada 2 hukum di sini. Jika angka atau hitungan tersebut antara 11 sampai 99, maka tamyiz di sana mansub dan mufrad. Contohnya, indi salatuna kitaban. Saya memiliki 30 kitab. Di sini ada angka salatun, 30. Maka tamyiznya mansub, kitaban dengan fathah, dan dia mufrad, tunggal, walaupun kitabnya ada 30. Jadi bukan kutub, bukan bentuk jamak, tapi kitab, bentuk mufrad, bentuk tunggal. Namun kalau angkanya itu selain antara 11 sampai 99, artinya 1 sampai 10 atau 100 dan setelahnya, maka tamyiznya i'rabnya majrur sebagai mudhaf ilaihi. Contohnya, qara'tu arba'ata kutubin. Aku membaca 4 kitab. Nah, di sini angkanya 4. 4 itu kurang dari 11. Maka tamyiznya i'rabnya majrur sebagai mudhaf ilaihi. Kutubin, bukan kitaban lagi. Kaidah yang lebih lengkap dari apa yang disebutkan dalam kitab ini, untuk tamyiz terkait dengan angka, untuk angka 3 sampai angka 10,
maka dia jamak dan majrur. Contohnya, salah satu auladin, 3 orang anak. Salah satu itu angka, aulad itu tamyiz. Namun di sini karena angkanya 3, maka kita menggunakan isim yang jamak, aulad, dan dia majrur, auladin. Kalau dari 11 sampai 99, maka sebagaimana dikatakan oleh penulis, menggunakan isim yang mufrad dan mansub. Nah, sudah disebutkan contohnya. Adapun 100 sampai setelahnya, maka menggunakan isim yang mufrad dan majrur. Contohnya, mi'atu waladin. Indi mi'atu waladin misalnya. Saya memiliki 100 orang anak. Ya, mi'ah itu 100. Mi'ah itu angka. Maka tamyiznya mufrad dan majrur. Waladin. Kalau kita ringkas rumusnya untuk masalah tamyiz ini, bisa kita ringkas dengan perkataan jin, man, min. 3 sampai 10 itu jin, 11 sampai 99 itu man, 100 sampai setelahnya itu min. 3 sampai 10 jin artinya jamak dan majrur. Ya, majrur itu kan tandanya biasanya kasrah. Ya, sehingga jin jamak dan kasrah. 11 sampai 99 man, karena mufrad dan mansub. Man, mimnya itu mufrad, kemudian karena mansub kan tandanya fathah. Man. Kemudian 100 sampai setelahnya min, mufrad dan majrur. Jin, man, min. Ini untuk mempermudah menghafalnya. Kemudian kalau ada yang bertanya, bagaimana dengan 1 dan 2? Kenapa kaidahnya dimulai dari 3 sampai 10, 11 sampai 99, 100 sampai setelahnya? 1 dan 2 kemana? Kalau 1 dan 2 tidak butuh tamyiz. Ya, jadi misalnya, saya membeli 1 buah roti. Maka ishtaraitu khubzan. Saya membeli 1 buah roti. Aku membeli 1 roti. Kalau 2, maka ishtaraitu khubzaini. Menggunakan isim mutsanna. Aku membeli 2 roti. Ya, sehingga di sini tidak memerlukan adanya tamyiz. Nah, untuk latihannya silakan para santri sekalian untuk mengerjakan sendiri, ya, karena ini tinggal memvariasikan isim-isim yang menunjukkan ukuran berat atau volume atau jarak. Bisa menggunakan jiram atau kilo, atau menggunakan so atau mud, atau menggunakan mitran, shibran, kilometran, atau semisalnya. Untuk mengetahui satuan-satuan ukuran, baik ukuran berat, ukuran volume, atau ukuran panjang, silakan bisa dilihat di kamus. Kemudian kita masuk pada bab yang terakhir dari al-mansubat, isim-isim yang mansub, yaitu at-tabi'u lismin mansubin, tabi dari isim-isim yang mansub. Jadi setiap i'rab, baik itu marfu, mansub atau majrur, itu ada tabi'nya, ada pengikutnya. Dan ingat, tabi itu ada 4, yaitu na'at atau sifat, kemudian yang kedua ataf, yang ketiga taukid, yang keempat badal. Nah, setiap i'rab ada 4 hal ini. Ada yang na'at kepada marfu, ada yang na'at kepada mansub, ada yang na'at kepada majrur. Ada yang ataf kepada marfu, ada yang ataf kepada mansub, ada yang ataf kepada majrur. Ada yang taukid kepada marfu, ada yang taukid kepada mansub, ada yang taukid kepada majrur. Demikian juga ada yang badal kepada marfu, ada yang badal kepada mansub, ada yang badal kepada majrur. Di sini penulis mengatakan mengenai macam-macam penjelasan dan rumusnya, lihat keterangan ketika membahas pengikut isim yang marfu. Di sini hanya akan disampaikan contoh-contoh pengikut isim yang mansub saja. Pertama, na'at atau sifat. Contoh
naat atau sifat kepada isim yang mansub. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqima. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Ihdi itu fi'il, na itu dhamir, yang di sini i'rabnya mabni fi mahalli nasbin. Menempati posisi mansub sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih yang pertama. Maf'ul bih yang kedua, as-sirata, jalan. Tunjukkanlah kami kepada jalan. Al-mustaqima itu adalah na'at atau sifat dari jalan. Makanya kalau diterjemahkan jalan yang lurus. Ya, ini kan menunjukkan sifat. Ada kata-kata yang, jalan yang lurus. Berarti al-mustaqim adalah na'at atau sifat dari as-sirat. Sehingga al-mustaqim i'rabnya sama dengan as-sirat. Dia tabi. Karena as-sirat adalah maf'ulun bihi yang kedua, sehingga dia i'rabnya mansub. Maka al-mustaqim juga mansub. Al-mustaqima. Makanya di bawah di situ ada tanda nun ya sebagai na'at. Kemudian contoh yang kedua, uhibbu taliban yajtahidu. Aku mencintai, aku suka kepada murid yang rajin. Nah, di sini uhibbu fi'il. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir, kembali kepada ana, kembali kepada aku. Aku menyukai. Taliban sebagai maf'ulun bihi, sebagai objek. Sehingga dia i'rabnya apa? Mansub. Nah, yajtahidu itu adalah sifat dari taliban. Sehingga dia i'rabnya sama dengan taliban. Namun karena dia jumlah fi'liyah, maka kita katakan i'rabnya adalah fi mahalli nasbin, menempati posisi mansub sebagai maf'ul bihi. Contoh yang ketiga, ra'aitu kitaban hilafuhu jayyidun. Aku melihat kitab yang covernya itu bagus. Kitaban di sini sebagai maf'ulun bihi, sehingga dia mansub. Dan kata-kata hilafuhu jayyidun ini adalah sifat atau na'at dari kitaban. Namun dia berupa jumlah ismiyah. Sehingga kita katakan hilafuhu jayyidun itu fi mahalli nasbin sifatan, sebagai sifat. Kemudian tabi yang kedua untuk isim mansub adalah ataf. Contoh yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna Nuhan wa Ibrahim." Dan sungguh kami telah utus Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Kata-kata Nuhan di sini dia sebagai maf'ulun bihi, sebagai objek. Kami telah utus. Utus apa? Utus Nabi Nuh. Maka dia objek. Karena dia objek, maf'ul bih, maka mansub. Nuhan, tandanya fathah. Setelahnya ada waw ataf. Sehingga Ibrahim itu ataf kepada Nuhan. Maka Ibrahim juga i'rabnya mansub. Contoh yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya. Al-mauta di sini sebagai maf'ul bih juga dari fi'il khalaqa. Allah menciptakan. Menciptakan apa? Menciptakan al-mauta, kematian. Setelahnya ada waw ataf. Sehingga al-hayata itu ataf kepada al-mauta. Karena al-mauta itu mansub sebagai maf'ul bih, maka al-hayata juga mansub sebagai ataf. Tabi yang ketiga adalah at-taukid. Contohnya, qara'tul kitaba kullahu. Aku membaca kitab semuanya. Ingat, di antara bentuk taukid adalah menggunakan kata-kata kullu. Nah, maka di sini kullahu sebagai taukid dari al-kitaba. Karena al-kitaba itu mansub sebagai maf'ul bih, sebagai objek, maka kullahu juga mansub pakai tanda fathah, kulla, ya, kullahu. Contoh yang kedua, da'autu al-qaida nafsahu. Aku telah memanggil pemimpin tersebut, yaitu dirinya sendiri. Di antara bentuk taukid adalah menggunakan kata-kata nafsun. Dan di sini nafsahu sebagai taukid.
taukid dari al-qaidah. Karena al-qaidah itu mansub sebagai maf'ulun bihi, maka nafsahu juga mansub sebagai taukid dari al-qaidah. Tabi untuk isim mansub yang keempat adalah al-badal. Contoh yang pertama, ihtaramtu aliyan ilmahu. Aku memuliakan Ali ilmunya. Ingat, ini namanya badal istimal. Aku memuliakan Ali karena Ali berilmu. Ilmunya Ali kan ada dalam Ali. Berarti ini menyebutkan sesuatu yang terkandung dalam mabdulnya. Ilmu itu badal, dan ilmunya terkandung dalam Ali, mabdulnya. Disebut sebagai badal istimal. Nah, karena aliyan itu mansub sebagai maf'ulun bihi, maka ilmahu juga mansub sebagai badal istimal. Contoh yang kedua, akaltul mauza nisfahu. Aku memakan buah pisang setengahnya. Ini disebut sebagai badal ba'd min kull. Menyebutkan badal yang merupakan bagian dari keseluruhan. Ya, tidak semuanya, hanya bagiannya saja, hanya sebagiannya. Disebut dengan badal ba'd min kull. Nah, karena al-mauza di sini mansub sebagai maf'ul bih juga, maka nisfahu dia juga ikut mansub sebagai badal dari al-mauza. Namun jenisnya badalu ba'din min kullin. Badal sebagian dari keseluruhan. Maka telah selesai pembahasan kita tentang al-mansubat, isim-isim yang mansub. Pada sesi yang setelahnya akan masuk ke dalam pembahasan al-majrurat, isim-isim yang majrur. Walhamdulillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.